I can hear. Kecek sudah? Sudah Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA PTD SMA Negeri 1 Pangandaran, para staf, kemudian yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita patut panjatkan dulu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa hadir datang ke sekolah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini adalah kegiatan dari diseminasi CGP, salah satu CGP yang ada di PTD SMA Negeri 1 Pangandaran, yaitu Ibu Meliwati SPD. Beliau akan mendiseminasikan materi yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Untuk itu kepada Ibu Meliwati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sekalian serta staf yang sempat hadir di dalam kegiatan saya, yaitu penyerapan dan diseminasi budaya positif di dalam aksi nyata saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan untuk hadir dan berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan berlangsung sebentar lagi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, saya akan memulai kegiatan ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah untuk menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu guru sebagai seorang guru layaknya kita adalah seorang petani. Otomatis kalau kita petani, otomatis kita akan memupuk, memelihara tanaman kita agar hasilnya nanti akan baik. Begitupun kita sebagai seorang guru, otomatis tugas saya itu adalah mendidik anak didik kita, menuntun, yang tentunya kita menuntun, menasehati anak didik kita agar bisa menjadi pribadi yang baik. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal kita misalkan penerapan P5. Di penerapan P5, masih ingat Bapak Ibu penerapan P5 apa saja isinya? Yang P5 ada 6 dimensi ya. Masih ingat apa isinya? Yang pertama, bertakwa, ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis, gotong royong, berkebinekaan global, apalagi itu inovatif dan kreatif. Ya, jadi
itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan di dalam P5. Tapi masih ada nilai-nilai kebajikan yang selalu dibuat oleh anak-anak didik kita. Contohnya misalnya ketika anak-anak disuruh datang ke sekolah tepat waktu atau sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita, itu nilai kebajikannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul sekali, disiplin. Ketika kita gerakan sekolah sehat yang kita sedang lakukan sekarang, anak-anak diminta untuk membawa bekal, terus tumbler untuk mengisi ulang di sekolah. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Ya, cinta lingkungan boleh. Ya, jadi banyak sekali hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi manusia. Jadi di sini ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Menurut Diane Gosten dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi inilah ketiga teori motivasi manusia. Simpulan dari teori motivasi, jadi berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Bisa mungkin Bapak Ibu kita bayangkan bagaimana selama ini penerapan disiplin di sekolah kita yang seperti apa. Kita yang melakukan yang mana di sini? Apakah kita misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nomor 1 biasanya. Ya, biasanya yang kita lakukan di sini yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau terus yang biasa anak-anak itu, ini sering saya juga dengarkan di anak-anak kita, misalnya datang terlambat, dia bilang nggak apa-apa dia datang terlambat. Pernah saya dengar ini, baru datangnya temannya, paling juga disuruh jadi pungut sampah, angkat-angkat sampah, buang sampah, begitu Ji. Dan itu tidak akan bertahan, yang jelasnya ini jangka panjang Bapak Ibu. Ini anak-anak tidak akan menyerah kalau hanya sekedar hukuman saja. Tidak ada efek jerah gitu. Ya, dan itulah yang sering kita lakukan selama ini dan sampai sekarang malah masih digunakan, dan sangat susah memang untuk mengubahnya, tapi kita berusaha untuk menuju ke situ. Ya, jadi ini hukuman dan imbalan siswa memang jadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita menghukum siswa, kita tidak mengubah sebenarnya karakter anak didik kita. Malah bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, siswa yang sudah dihukum hari ini atau besoknya akan berubah atau tidak? Ya, ada yang berubah, ada juga yang tidak, karena seperti yang kita lihat bersama dan setelah kita melihat buku catatan pikir di sana, yang sering terlambat itu rata-rata itu lagi. Terkait dengan yang disampaikan juga tadi pembina upacara, bahwa yang sering di luar bajunya itu ya itu lagi. Jadi ini harus kayaknya ada pendekatan khusus yang harus dipakai ke anak ini. Kita tidak bisa mensamakan misalnya si A dan si B, cara pendekatannya harus berbeda. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan.
Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ada yang tahu Bapak Ibu yang seperti apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal. Mungkin seperti ini contoh yang kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kita di sini sudah melakukan kegiatan gerakan sekolah sehat yang membiasakan peserta didik kita untuk membawa bekal. Namun tidak semua anak-anak kita membawa bekal, mungkin dengan alasan seperti ini. Kenapa kamu tidak bawa bekal? Karena bisa saja dia mengatakan bahwa Bu, di rumahku tidak ada lauknya misalnya. Yang ada hanya nasi saja. Ya, jadi yang dibutuhkan anak ini berarti dia kebutuhan bertahan hidup di situ. Ya, yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang seperti apa kira-kira ini Bu? Kalau misalnya anak-anak tak butuh ini, butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang seperti apa kira-kira tingkahnya kalau butuh ini? Diperhatikan. Ya, cari perhatian. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, dia mau didekati oleh gurunya. Dan setelah didekati oleh gurunya mungkin ada tindak lanjut yaitu dipanggil orang tuanya ya, dan setelah itu kita berkolaborasi dengan orang tua dan anak-anak ini merasa kayak ini sudah diperhatikan. Inilah yang dibutuhkan anak ini. Dia butuh Dia butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang dari orang yang terdekatnya. Itu. Jadi kita tidak boleh langsung mencas anaknya kenapa yang jelasnya seorang guru itu kita berusaha belajar dari model zaman dulu Bapak Ibu ya. Karena kita ini tujuannya memerdekakan siswa. Ya. Sebelum lanjut saya ingin memperlihatkan dulu ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan berarti kita merestitusi peserta didik, bukan berarti kita menjauhkannya dari teman-temannya atau gengnya, tapi kita akan mengembalikan ke temannya dengan karakter yang baik. Selanjutnya itu menurut Gosen, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dalam restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Ya, jadi inilah yang biasa dilakukan Bapak Ibu ketika ada anak bersalah. Situasi yang kita ambil adalah menghukum, tidak memanggil anak dengan baik, langsung kita mencasnya, dan apa yang terjadi? Anak-anak tidak bakalan berubah. Ya Bapak Ibu, mungkin bisa kita bayangkan anak-anak kita yang sudah diadili, karena saya rasa kita menemukan semua peserta didik yang unik-unik semua. Ya, peserta didik kita itu unik-unik Bapak Ibu. Dia menyimpan sesuatu di dalam dirinya yang belum dia dapatkan. Yang terlihat itu baru 12% yang terlihat. Jadi seorang guru gunanya kita adalah menggali diri anak ini agar dia bisa menemukan jati diri yang sebenarnya, supaya yang 80 sekian persen itu bisa timbul. Karena yang terlihat sekarang baru 12%. Nah, kita lanjut ke kelima, posisi kontrol restitusi. Dian Gosten 1998 mengemukakan bahwa
Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah sudah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Ya, jadi berdasarkan teori yang tadi, penerapan disiplin di sekolah kita atau di dalam kelas kita itu seperti apa yang bagusnya, Bapak Ibu? Jadi yang ketiga ini, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi tidak boleh langsung bergerak, kamu harus begini. Yang jelasnya kita di awal itu harus mempunyai keyakinan kelas. Ya, jadi beda peraturan, beda keyakinan. Kalau peraturan yang berlaku sekarang masih peraturan-peraturan, jadi nanti kita akan ada perbaikan-perbaikan dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang disepakati. Setelah ada keyakinan, barulah kita bisa memproses anak didik kita lebih jauh lagi. Baik, ini lanjutan masih posisi kontrol restitusi. Jadi melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Lasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kelima posisi kontrol yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Yang mana kita di situ, Bapak Ibu? Sudah terlintas di pikirannya bahwa saya termasuk ini, temankah, penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah? Hukum. Iya. Ya, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik ya, tapi memberi hukuman ke anak-anak dengan kata-kata yang kasar itu juga termasuk penghukum atau hukuman. Ya, jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini biasanya, patuhi aturan saya, atau awas, ya, kayak ancaman ya. Itukah Bapak Ibu yang biasa digunakan? Ayo, bagaimana? Awas ya, ya, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Tidak pernah terucap ini Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Apa pernah menggunakan kalimat ini di kelas? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, itu. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini ada guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasa seperti ini Bapak Ibu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernahkah Bapak Ibu? Pernah ya? Ya, mungkin agak sedikit kemudiannya. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu ya? Ini kalimatnya pernah? Berapa kali ya Ibu harus memberitahu, atau berapa kali Bapak harus bilang ya? Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Ya, bagaimana kira-kira anak kalau sudah diungkapkan kata bapak, kata orang tua, pasti itu bagaimana itu perasaannya guys? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya.
Ya, jadi mungkin selama ini kita hanya pokoknya apa yang disampaikan tidak pernah kita pikirkan bagaimana perasaan anak didik kita ketika mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Inilah yang akan dirubah semua Bapak Ibu. Butuh proses memang, butuh proses. Ya, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Adakah yang seperti ini? Menjadikan siswa sebagai teman? Ya ya, serasa kalau di SMA itu hal biasa nih kalau misalnya peserta didik kita sudah dianggap teman, tapi tetap ada batasnya ya. Ya, jadi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bagaimana biasanya kira-kira teman-teman kalau kita di posisi sebagai teman, kalimat seperti apa yang biasa diungkapkan ke anak didik kita? Santai moko. Santai moko, betul sekali. Santai moko. Ya, apa lagi Pak? Santai terus. Mungkin ada yang lain dari ibu-ibu biasa kalimat seperti apa yang diucapkan ketika kita merasa dekat dengan anak ini? Pasti beda perlakuan tak dengan yang lain. Kalau kita merasa bahwa dekat dengan seseorang yang siswa ini, pasti cara tak menyampaikan itu pasti adalah karena kita merasa bahwa ini adalah teman saya. Ayolah. Ya. Ya, ini mereka akan berkata. Ya, ini. Ayo bantulah demi bapak ya atau demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya, tidak pernah diri. Ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Pernah ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini biasanya si mama di rumah ini. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti ini? Bahwa si A misalnya, kalau si Bapak ini kayak bagaimana sekali. Ya ya, ya saya rasa Bapak Ibu pernah merasakan. Ya, tapi ada. Ya. Ada lah. Ya, ada. Dan pasti Bapak Ibu merasakan bahwa ini anak kok sama guru itu seperti ini perlakuannya, kalau sama kita lain juga ya, pasti pernah merasakan. Iya banget. Ya. Ini posisi kontrol restitusi selanjutnya yaitu pemantau. Jadi di posisi pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pernah di posisi ini Bapak Ibu? Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasa kalimat-kalimatnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi posisi ini juga kita biasa Bapak Ibu ya, kita mengawasi anak didik kita. Yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, jadi pertanyaan saya, dari kelima posisi kontrol restitusi, kira-kira yang mana yang bagus diterapkan Bapak Ibu? Manajer. Ya. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol tadi yang paling bagus dilakukan atau diterapkan seorang guru atau seorang orang tua yaitu posisi manajer. Posisi manajer. Tapi tidak selamanya juga bilang kita menggunakan manajer. Kadang-kala juga ya pemantau dan sekali-kali juga boleh penghukum. Karena memang ada anak-anak yang harus dihukum. Ya, lanjutan dari manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kita tidak boleh melakukan manajer ini kalau tidak ada kesepakatan yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Makanya di awal pertemuan itu kita harus melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, apa yang kita yakini. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Terus kita tanya lagi kepada anak didik kita, apa yang kamu yakini. Jadi anak didik kita otomatis akan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itulah kalimat-kalimat yang mungkin bisa disampaikan ke anak didik kita ketika melakukan kesalahan. Terus, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, jadi mungkin sudah ada nih yang terbersih di pikirannya bahwa selama ini bagaimana saya menghadapi siswa, dan semoga setelah pemaparan ini nanti kita bisa ada sedikit perubahan. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tapi kita belajar sama-sama belajar untuk menghadapi anak-anak didik kita yang unik-unik ini. Ya, karena anak-anak kita ini unik, sebenarnya unik sekali. Ya, jadi posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika guru melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Ya, atau Bapak Ibu pernah bersalah atau tidak? Biasa ya. Ya, jadi kita stabilkan dulu. Ya, kita stabilkan dulu identitas. Selanjutnya guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Ya, jadi kalau kita sudah di sini berarti kita sudah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa sendiri ya. Jadi bukan kita yang kasih keluar jawabannya, tapi dia sendiri sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian baru ditanya solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Kita menanyakan keyakinan saat melakukan restitusi. Seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya. Ya, jadi sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi cerita dengan perwalian yang sekitar sudah ada 2 bulan ini dengan
program yang baru. Mungkin ada yang mau disampaikan di sini. Silakan Bapak Ibu. Sedikit. Ya, silakan. Mungkin bagus untuk pakai mic. Iya, asik. Supaya kedengaran dia nih kan. iya, iya. Dibantu ngiri siapa nanti kita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Presentasinya sangat bagus Ibu. Jadi saya lihat ini sebenarnya materi yang sama kalau kita melihat dari kegiatan aksi nyata di PMM. Lebih tepatnya ada disiplin positif atau membuat keyakinan kelas, karena kebetulan untuk semester ini saya juga melanjutkan untuk kegiatan aksi nyata ini. Kemudian menarik tadi persoalan bagaimana segitiga restitusi ini, mungkin belum ada ya di sini ya, belum ya. Tapi kalau kita mengevaluasi, mungkin lebih tepatnya kalau saya katakan SD dan SMP itu mungkin sedikit agak lebih efektif kalau penerapan restitusi ini dilaksanakan. Jujur karena ini fasenya SMA, orang bilang fasenya itu yang rentan atau rawan. Kalau dari kelas 1 mereka itu sudah dikatakan dari peralihan dari masa anak-anak ke remaja, di kelas 3 mereka dari remaja ke dewasa. Jadi itu transisi sekali nih di SMA. Kalau anak SD dan SMP biasanya kalau diberikan dengan pola seperti ini restitusi itu biasanya langsung nyerap. Mereka akan lebih mudah memahami kenapa mereka betul-betul butuh perhatian ekstra. Sementara di SMA mereka sudah mulai pencarian jati diri. Kalau saya melihat sepertinya restitusi ini di SMA lebih berjalan kurang efektif, itu pendapat saya pribadi. Jadi pada kesempatan ini menurut saya, menurut Ibu, apakah restitusi ini betul-betul efektif dilaksanakan untuk anak SMA? Sekiranya kalau efektif mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Karena emang anak SMA ini kalau saya perhatikan, apalagi kita kan wali kelas, teman-teman wali kelas, ketika seorang anak diberikan nasihat 1 kali, 2 kali, kemudian kita sudah melakukan apa yang pernah dilakukan Ibu Dona, itu tampaknya memang tidak berhasil secara maksimal. Dan ini betul-betul memang butuh tantangan luar biasa. Mungkin ada masukan dari Ibu selaku pemateri, karena saya lihat Ibu juga sudah mulai aktif kegiatan ini. Mungkin bisa lah berbagi kepada teman-teman sekiranya apa yang lebih efektif dilakukan untuk mengoptimalkan restitusi seperti itu. Sebelum saya jawab, ada penyampaian sedikit dari Ibu. Misalkan menjawab apa tadi yang disampaikan atau pertanyaan dari Pak Kadin Yaryawan yang sempat saya terlintas itu, pertanyaan seperti ini. Untuk apa tadi itu Pak Kadin Yaryawan pertanyaan tak? Bagaimana menurut Ibu? Ya, bagaimana penerapannya sehingga efektif ke peserta didik yang sudah SMA ya, jenjang fase E dan fase F. Ya, jadi mungkin sesuai dengan materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, caranya yaitu kita menggunakan metode intrinsik. Metode intrinsik itu seperti ini, Bapak. Ketika kita menegur peserta didik, kita sebagai posisi manajer dan ada kita dekati supaya dia melakukannya dari dalam dirinya, muncul dari dalam dirinya ini. Bukan dia berubah karena posisi eksternal atau dari luar, tapi dia bisa berubah atau berbuat sesuai dengan bagaimana caranya kita supaya menyentuh hatinya dan dia bisa merubah dan sesuai dengan kemauannya, bukan karena tidak mau karena datang misalnya karena tidak ada misalnya ibu kepala sekolah misalnya, jadi tidak mau datang cepat, berarti itu masih motivasi eksternal. Tapi kita ini bagaimana cara kita seorang guru untuk menuntun, mendekati anak didik kita supaya dia bergerak sesuai dengan hati nuraninya yang dari dalam, bukan karena bukan karena faktor eksternalnya, tapi dia bertingkah atau melakukan sesuatu tumbuh dari dalam dirinya memang. Seperti itu. Jadi metode intrinsik lah seharusnya yang diterapkan kepada anak-anak didik kita supaya tergerak hatinya yang paling dalam. Ketika sudah digerakkan di hatinya,
otomatis dia tidak akan mengulanginya lagi. Yang jelasnya seorang guru kita harus di posisi manajer dan menggerakkan hati anak ini supaya dia sadar, dia tuh dari dalam dirinya memang sudah bergerak. Contohnya lagi ketika kita sebagai seorang guru misalnya, kalau niat tak memang dari rumah sudah baik, otomatis semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika misalnya kita masih mau Kak datang cepat, Kak datang misalnya di 15 sekolah hari ini, berarti harus Kak datang cepat. Berarti itu masih pengaruh dari eksternal, dari luar. Dan ketika kita menjalankan ini sesuai dengan hati nurani, tak mengerjakannya sesuai dengan yang ikhlas, kita mengerjakannya otomatis tidak ada yang susah serasa Bapak Ibu. Begitupun dengan anak didik kita. Yang pertama itu kita harus munculkan motivasi intrinsiknya. Itu yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Berat memang, berat sekali memang, apalagi itu tadi saya bilang anak-anak kita ini unik-unik semua. Tidak semua anak-anak cara kita harus sama mendekatinya. Kita harus berbagai macam cara pendekatan kita, dan kita harus bekerja sama memang. Tidak boleh hanya 1-2 guru saja yang berusaha untuk memperbaiki anak ini, tapi kita semua guru misalnya kalau mengajar di kelas itu kita harus berkolaborasi bagaimana caranya kita ini untuk membujuk anak ini supaya dia muncul rasa dari dalam dirinya. Memang ini yang muncul, bukan tekanan, bukan karena si bapak ini, si bapak itu sama berubah, bukan. Tapi memang dia betul-betul mau berubah dari dalam memang yang muncul itu. Sama di dalam kita yang tadi Bapak Ibu. Pakai dan Riawan bagaimana? Siap. Ya, jadi mungkin kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, karena masih banyak sekali slide-nya ini. Ya, jadi yang selanjutnya itu masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Yang kedua, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya pernyataan keyakinan kelas hendaknya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, pertanyaan saya untuk Bapak Ibu wali kelas, sudah mungkin bikin semua keyakinan kelas? Iya, saya rasa semuanya sudah ya. Oh, masih ada belum? Oke, setelah ini mungkin Pak lanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau bisa di kertas, terus dipasang di depan agar semua siswa bisa melihatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lanjutan keyakinan kelas. Ya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Coba diingat-ingat lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas di dalam kelas seperti apa kalimatnya? Ya, jadi kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Ya, kalau misalnya kita masih menggunakan jangan buang sampah sembarangan, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya, itu masih peraturan. Yang seharusnya seperti apa? Jagalah. Ya, jagalah kebersihan. Jadi kalau jagalah kebersihan, apa nih kata nilai kebajikannya di situ? Cinta lingkungan boleh. Ya, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang telah dituju dari peraturan tersebut.
Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya juga di kelas saya itu kelas 3 IPS 2 saya sudah buat, tapi begitu ini masih peraturan ternyata. Sebelum saya mendapatkan ilmunya ini, jadi saya harus buka lagi dan saya sampaikan ke anak-anak untuk memperbaikinya dengan menghilangkan kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya. Ini pada saat saya bikin keyakinan kelas. Kita lanjut lagi ke segitiga restitusi. Ya, otomatis Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata segitiga restitusi karena kali ketiga saya menyampaikan materi ini. Yang pertama Pak Dedi, yang kedua Bu Dona, yang ketiga adalah saya. Jadi segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah untuk merestitusi anak-anak kita yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Stabilkan. Ya, kita harus menstabilkan identitas dulu dengan kalimat seperti ini. Biasa digunakan kalimat ini. Atau sudah pernah menstabilkan identitas ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah? Ya, jadi biasanya ketika kita menstabilkan identitas peserta didik, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ketika kita memancingnya dengan kalimat-kalimat seperti ini, otomatis anak-anak kita ini akan terpancing dan akan bercerita. Ya, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pernah menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu? Ya, pasti pernah ini. Terus setelah menstabilkan identitas, kita kemana lagi, Bapak Ibu? Iya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi kita tanya dulu anak kita, kenapa dia melakukan hal tersebut. Jangan langsung ditekan dari atas. Kasih waktu dia berbicara. Bapak Ibu, ya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, jadi dia sendiri yang menjawab. Ya, bukan kita yang kasih tahu harus ke begini. Kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan ya supaya dia yang menjawab sendiri. Bukan kita yang mengeluarkannya, tapi dia sendiri. Ya. Yang ketiga yaitu barulah kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Makanya kita tidak bisa merestitusi sebelum ada keyakinan kelas tak terlebih dahulu. Jadi langkah pertama itu harus memang membuat keyakinan kelas untuk merestitusi anak-anak ketika ada yang bermasalah. Kita menanyakan keyakinan yaitu di sini kita tanya keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Tanya nih. Makanya pada saat membuat keyakinan kelas jangan panjang-panjang kalimatnya supaya anak-anak tak mudah mengingat karena anak-anak kita sekarang dia memang masih muda tapi otaknya itu nakal-nakal pelupa. Jadi kita tidak perlu bikin kalimat yang terlalu panjang di keyakinan kelas supaya anak-anak kita mudah mengingat keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Ya, selanjutnya kami ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dia sendiri lagi yang jawab. Ini sudah disampaikan di awal lanjutan segitiga restitusi. Jadi tahap-tahap atau langkah-langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Ini nih, semua perilaku memiliki alasan. Terus menanyakan yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak ini. Jadi tugas kami memang berat Bapak Ibu. Sangat berat sekali tugas kita sebagai seorang guru, tapi itu tadi kita tidak boleh menyerah
karena ini adalah kewajiban kita untuk selalu menuntun anak-anak kita sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang bisa diterima dimanapun dia nantinya berada. Ini tugas saya pada saat demonstrasi kontekstual. Tugas di situ ada 2 kasus, harus ambil 2 kasus. Niar ini kasusnya dia tidak pernah sholat zuhur. Ya. Kalau Ma'ruf ya biasa pernah telat ke sekolah. Sebenarnya ada kemarin saya sudah infokan ke anak-anak sesuai dengan setelah saya melihat daftar di buku di depan, buku piket, saya sudah cek Lestari yang lebih parah sebenarnya daripada Ma'ruf. Cuman waktu pas kita melakukan melukis anak-anak kelas 3, kan saya minta setelah selesai anak-anak baru kita lanjut video atau wawancara, tapi Lestari minta izin karena katanya kakaknya minta supaya cepat pulang, akhirnya saya ambil alternatif kedua yaitu Ma'ruf. Karena dia standby di sini, jadi saya ambil alternatif kedua. Yang sebenarnya yang paling parah itu menurut saya Lestari, sesuai dengan di jadwal di buku pikir depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada mungkin Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau apa, berbagi cerita terkait dengan masalah-masalah anak kita di dalam kelas. Ya, saya persilakan dulu ke Ibu Ayu. Saya biasa sering dengan Bu Ayu. Saya ingin mendengarkan supaya semua teman-teman tahu masalah-masalah yang ada di dalam kelas Bu Ayu yang sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Ilmunya ini sangat luar biasa. Berbicara tentang masalah, mungkin selama nafas masih di badan, kita pasti akan selalu menemukan yang namanya masalah. Apalagi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pastinya PR besar kita sebagai seorang guru adalah menyelesaikan atau membimbing anak-anak kita untuk terus melakukan yang namanya perubahan, karena terlalu banyak masalah-masalah yang sering mereka lakukan, entah itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar mungkin. Terkhusus untuk perwalian saya di kelas 11-5, kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan, ketika saya ingin menuliskan permasalahan di kelas 11-5, rasa-rasanya sudah terlalu banyak, dan ketika saya harus menjelaskan rasanya waktu tidak akan cukup saking banyaknya masalah di 11-5. Namun orang-orangnya itu saja: Aprian, Rahmat Rizky, tambahan baru Ikhwan beserta Farid. Bertambah. Iya, bertambah. Permasalahan yang saya hadapi di kelas saya awalnya, perwalian saya, Bu, sering datang terlambat, kemudian lompat pagar, kemudian berbohong. Nah, di 11-5 ini mungkin karena mereka mempelajari saya, seperti yang Ibu Wati sering bilang ke saya bahwa anak-anak itu dipelajari setiap guru, dan sepertinya dalam waktu 1 bulan mereka belajar bahwa Bu Ayu sudah sering datang pagi, sudah sering cek kelas pada saat apel, karena anak wali saya, Bapak Ibu, terkadang apel mereka tidak ikut, tinggal di WC. Ada juga yang sempat saya panggil, kenapa tidak ikut apel? Maaf Bu, saya tinggal di kelas. Tanpa mereka sadari bahwa pada saat apel Ibu Ayu cek kelasnya. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang sering mereka lakukan, tiba-tiba ada di dalam kelas, saya dapati, kemudian saya tanya, lewat mana nak? Lewat depan Bu. Tanpa mereka sadari, Bu Ayu sudah berdiri di depan dari sejak sebelum jam 7. Jadi artinya mereka lompat pagar. Dan saya melihat
beberapa pekan terakhir ini sudah tidak sering dilakukan lompat pagar dan datang terlambat. Lompat pagarnya berkurang. Kemudian sudah jarang juga tinggal di kelas, tidak ke WC juga. Tapi sekarang karena dia sudah mempelajari saya bahwa ketika saya bohong dan berada di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah pasti ketahuan. Jadi caranya sekarang untuk keluar, Bapak Ibu, dia beralasan sakit kepala, sakit perut. Ini yang sampai sekarang saya berpikir keras lagi, kira-kira cara mengatasi ini anak-anak supaya tidak bohong. Karena kalau menurut saya sakit kepala kemudian sakit perut, Bu, izin pulang Bu, sakit perut. Oh ternyata ada di belakang. Selfie, baru dijadikan story dan ketahuan. Kemudian Farid juga sering sekali beralasan sakit kepala. Kira-kira kalau dari segi posisi kontrol restitusi, Bu, kontrol restitusi yang seperti apa yang harus saya terapkan sebagai wali kelas? Karena saya lihat ini lagi yang sering dijadikan tameng untuk keluar, tidak lompat pagar lagi, tapi sakit, Bu, sakit perut, Bu, sakit kepala. Bagaimana ini? Apakah saya harus menjadi perawat lagi? Ya, terima kasih, Bu. Sakit terus kepalanya. Baik, terima kasih Bu Ayu, luar biasa ya, anak-anaknya Bu Ayu sekarang ya luar biasa, memang hebat-hebatnya di sana. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin pada saat apel, perlu disampaikan ini bahwa yang ganti Bupati kayaknya sekarang Bu Ayu. Ya, karena waktu di kelas 11, 2 tahun saya jadi wali kelas di kelas bahasa, dan sekarang terbebas dari bahasa. Sekarang Bu Ayu yang melanjutkan di kelas 11, dan di kelas 11 itu puncak-puncaknya anak-anak berkreasi. Ya, jadi seperti yang disampaikan juga Bu Ayu bahwa anak-anak itu memang mempelajari di Bapak Ibu. Bukan cuma kita yang mempelajari karakter peserta didik kita, tapi peserta didik kita juga mempelajari guru-gurunya seperti apa. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah kita harus berkolaborasi. Jangan hanya Bu Ayu yang bekerja saja di sana, karena kita ada berapa guru yang mengajar di kelasnya Bu Ayu. Mungkin langkah yang terbaik adalah berkolaborasi. Semua guru yang mengajar di kelasnya Farid, kita bekerja sama. Dengan cara itu tadi kita tetap di posisi manajer. Karena ketika kita misalnya memberi hukuman, dan saya tahu langkah yang dilakukan Ibu Ayu sekarang, karena saya sering sharing ketika jam istirahat di ruang guru, saya sering curhat-curhat, Bu Ayu cerita, saya kadang juga kasih sedikit pandangan, tapi kayaknya belum dimempan. Ya, jadi yang dilakukan Bu Ayu sebenarnya sekarang sudah bagus sekali ini. Karena kenapa? Yang dulu ini selalu ngegas, sekarang Bu Ayu sekarang sudah jadi lemah lembut. Jadi itu sekarang saya rasa, saya lihat sudah luar biasa perubahan dari Bu Ayu yang saya lihatnya. Ya, karena luar biasa. Tidak mudah memang Bapak Ibu. Kita yang dari penghukum langsung menjadi manajer itu sangat susah sekali. Dan saya perhatikan Bu Ayu setelah mendengarkan juga keluh kesahnya ketika saya berbincang-bincang di jam istirahat di sini, ternyata Bu Ayu sudah sangat berubah dari penghukum ke posisi manajer. Ya, Bu Ayu sebenarnya sekarang sudah di posisi manajer. Kurang marah-marahnya Bu Ayu sekarang. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 11-5, mohon kolaborasinya. Kita lebih lagi memperhatikan anak didik kita yang keempat ini dengan melakukan segitiga restitusi, ada langkah-langkahnya tadi, dan kita menjadi posisi manajer. Terus kita munculkan motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Itu tadi saya sampaikan bahwa motivasi intrinsik ini kita munculkan di anak didik kita ini supaya dia berubah bukan karena Bu Ayu, bukan dia berubah karena Bunda Misna, bukan dia berubah karena Ibu Kepsek, tapi dia berubah karena kemauan dia sendiri. Ini yang harus dimunculkan. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua kita munculkan motivasi intrinsik dalam diri anak didik ini. Ya, jadi kita yang jelasnya kalau hukuman diterapkan di anak didik ini, otomatis dia tidak akan berubah Bapak Ibu.
tidak akan berubah. Paling dia dendam ke gurunya, bisa saja dia dendam ke Bu Ayu, bisa saja dendam ke guru biken yang selalu standby di sana karena dia mempelajari kita. Jadi tetap kita dalam posisi manajer, terus berkolaborasi. Yang paling penting adalah berkolaborasi. Jangan Bu Ayu bekerja sendiri, tapi semua guru yang mengajar di kelasnya memperhatikan anak ini supaya anak ini bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Itu harapan kita sebagai seorang guru. Ya, bagaimana Bu Ayu? Bapak Ibu? Aman. Ya. Barangkali masih ada yang ingin mengeluarkan unek-uneknya, berbagi cerita. Kalau Lestari tadi itu apa masalahnya? Kalau anak balita Pak, ya sering datang terlambat Pak. Sering datang terlambat memperhatikan Lestari. Itu hari saya sudah janjian, tapi itu karena jam habis melukis di waktu itu sama wawancara, karena kalau bukan di jam setelah pembelajaran susah untuk wawancara karena banyak yang lalu lalang dan anak-anak juga masih ribut. Jadi itu hari saya pilih untuk wawancara setelah pembelajaran dan Lestari chat saya, dia tidak bisa. Pada dari malam saya sampaikan, saya telepon, saya chat, tapi pas detik-detik terakhir saya chat kembali bahwa dia pulang. Jadi saya ambil orang lain. Ya. 1 jam. 1 jam Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin menanggapi dari apa penyampaian saya tadi. Kalau saya tambahan Ya, silahkan Bu Dian. Sebentar Bu, Dona ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya lanjut mengenai yang kolaborasi. Jadi kolaborasinya di sini kalau saya bukan hanya dengan semua guru yang mengajar di kelas tersebut, tapi bagaimana kita juga ini berlaku untuk semua kelas. Kita kolaborasi juga dengan orang tua siswa. Karena ini sudah saya terapkan di kelas. Saya buat grup perwalian siswa itu dari semester lalu. Dan saya minta ke siswa itu, ke anak wali saya, kalau ada yang sakit mau minta izin, itu yang menelpon adalah orang tuanya, bukan mereka. Jadi orang tuanya yang harus minta izinkan, ya, anak saya sakit, anak saya mau izin, mau kemanapun, harus orang tuanya. Jadi bukan mereka sendiri. Jadi alhamdulillah itu cukup berhasil untuk kontrolnya. Ya, jadi saya tidak perlu repot-repot bilang, oh ini bohong, karena memang orang tuanya langsung yang menelpon. Baik, terima kasih. Ya, silahkan Bu Ayu tambahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi. Kebetulan saya ingat Bapak Ibu, dan ini saya rasa perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu terkait penerapan sanksi ke anak-anak yang terlambat. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ada beberapa anak wali saya yang sempat mendesak saya, karena kan di sana ada yang sering terlambat, kemudian ada yang sesekali terlambat. Nah, untuk yang sering terlambat ini tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Iya, dia sempat tidak mendapatkan sanksi apa-apa, sementara yang terlambat di pagi hari itu dikasih sanksi yang berat menurut mereka. Kemudian dia mendengar bahwa anak ini tidak diberikan sanksi. Kemudian anak ini yang dengar langsung protes ke saya, Bu, kok dia tidak diberikan sanksi sementara saya tadi pagi capek-capek keringatan. Padahal kalau mau dipikir saya lebih cepat datang ketimbang ini, harusnya ini lebih berat sanksinya. Jadi untuk berbicara sanksi Bapak Ibu, kita harus satu rasa. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak-anak juga secara tidak langsung mengamati kita, mengamati keputusan yang kita ambil. Apakah kita pilih orang atau tidak. Seperti yang dialami anak wali saya ini, saya juga rasa-rasanya tidak tahu mau berkomentar apa. Jadi saya hanya bilang
kalaupun memang merasa tersinggung Ki dengan itu, nah kira-kira kalau terlambat Ki itu hal yang benar atau hal yang salah? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan karena teman tak tidak dihukum lantas kita termotivasi untuk terlambat. Nah ini teguran keras sebenarnya untuk kita Bapak Ibu semuanya, karena memberikan sanksi ke anak-anak harusnya satu rasa dan bergantung dari pelanggarannya. Seperti tadi yang dia bilang, harusnya dia lebih berat karena jam 8 baru datang. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Jawab atau Bu Dona dulu? Bu Dona dulu ya? Ya sekalian. Ya. Atas kesempatannya, luar biasa sekali. Saya merasa Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 1 Pangale berharap ke depannya kita semakin bersinergi menghadapi anak-anak kita, tentu saja demi perbaikan siswa kita. Bapak Ibu, saya ingin menanggapi saja tadi kasus dari anak walinya Ibu Ayu ya, yang Farid. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Wati bahwa ada teori kebutuhan. Jadi untuk mengatasi kasus seperti Farid, mari kita mengerti dulu kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa kita. Mengapa Farid, mengapa teman-teman yang lainnya itu suka sekali keluar? Kita identifikasi dulu apa kebutuhan mereka. Mungkin melalui percakapan empat mata kepada siswa yang bermasalah itu bisa tergali apa kebutuhan yang ingin mereka capai. Mungkinkah karena merasa warung di sana lebih enak makanannya, atau warung di sana enak untuk bersantai, atau untuk merokok? Ya, untuk merokok begitu. Jadi dengan memahami kebutuhannya kita bisa seperti tadi melaksanakan segitiga restitusi, validasi tindakannya. Bahwa kalau misalnya alasannya tadi ingin santai atau merokok, nah kita bisa sentuh hatinya bahwa apa manfaat yang kamu dapat merokok, sampai akhirnya kita bisa menyadarkan mereka tentang bahaya tentang merokok gitu. Jadi pahami dulu kebutuhannya. Kemudian tentang sanksi tadi yang dirasa murid berbeda, saya pikir ini adalah kasus ya, bukan dipukul rata bahwa semua guru piket melaksanakan seperti itu, tapi ini adalah kasus gitu, bahwa pada saat itu kemungkinan ada siswa kita yang mendapati bahwa beda hukumannya. Jadi ini juga perlu di segitiga restitusi, panggil yang siswa bermasalah, clearkan perasaannya, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, pertemukan dengan siswa yang bermasalah tadi. Siapa tahu yang datang jam 8 itu kempes ban motor atau ada kecelakaan atau ada apa gitu ya. Ya itu loh, kempes ban motor. Jadi dia tidak, siswa yang tadi yang protes itu tidak memahami latar belakang keterlambatan namanya. Jadi perlu juga untuk kita panggil supaya perasaannya bisa diperbaiki. Kemudian untuk lestari, sedikit saya menyinggung lestari itu. Ya itu nih Pak, bukan dibilang sentimen bagaimana kalau lestari Pak, masih banyak memang yang bermasalah dan tidak mungkin saya wawancara satu-satu Pak. Ini hanya karena tugas saya yang 2 kasus ini ya. Ya enggak, saya tidak sesentimen itu kalau lestari dapat. Enggak, bukan sentimen. Ya. Tadi pertanyaan saya belum terjawab dulu itu. Berapa kali dia terlambat? Oh ya, kalau masalah berapa kalinya, saya bukan pada saat saya piket saya dapat lestari situ, tapi ketika karena bukan pada saat saya piket, cuma karena saya sering melihat memang lestari datang terlambat, karena hampir saya setiap hari Pak berdiri di depan meskipun saya tidak piket, jadi saya bisa melihat di situ. Dan saya memang tidak mencap bahwa sekian hari lestari, enggak Ji, cuman ini itu tadi bahwa saya ada kaitannya dengan tugas saya itu. Sehingga kuatin rentangnya saja lebih dari 3 kali kan? Bisa jadi. Oh, lebih dari 3 Ya, kali. karena sering memang terlambat. Iya, dan mungkin Bapak Ibu biasanya menyaksikan Karena barangkali. begini, catatan dari TU bulan 7 itu nggak ada namanya lestari. Ya, ya mungkin kebetulan pada saat saya di situ saya lihat Makanya tadi lestari. saya tanyakan pengambilan datanya itu berapa minggu terakhir. Ya, oke. Intensitas ketidakhadirannya berapa persen? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa saya mengambil itu hari data bukan berarti bahwa
bukan yang sangat bermasalah sambil karena itu tadi Lestari saya yang saya panggil ini sama rasa bahwa saya dekat dengan dia tidak datang pada saat mau wawancara. Jadi makanya saya tidak ambil kayak Andika, kayak Aprianto, karena kalau seperti itu ku panggil otomatis tidak akan datang ke sini. Ya itu. Kalau saya mau misalnya sesuai dengan data misalnya itu juga, ya. Itu. Ya untuk kasus yang disampaikan tadi Ibu Dian bahwa guru dan orang tua harus juga bekerja sama atau berkolaborasi, bukan hanya dengan guru dengan murid, tapi tentunya kita akan terus berkolaborasi dengan orang tua siswa sesuai dengan yang disampaikan kepala sekolah bahwa guru wali kelas harus ada grup supaya kita lebih mudah memantau anak didik kita. Seperti yang disampaikan kemudian bahwa ketika sakit izin itu harus orang tua yang menelpon, dan saya rasa ini sudah beberapa wali kelas yang sudah mempunyai grup wali kelas, dan setiap kegiatan juga kita harus menyampaikan di grup jadwal pelajaran juga itu penting disampaikan supaya orang tua siswa kita melihat bahwa jam sekian apelnya jam sekian pulang hari ini, jadi orang tua juga sudah bisa melihat di situ jam berapa pulang anak-anaknya. Ya, dan setiap ada kegiatan mungkin juga kita bisa menyampaikan ke orang tua bahwa kegiatan-kegiatan ini yang berlangsung di sekolah kita. Ya, jadi kolaborasi antara guru dan siswa, siswa dengan guru dengan orang tua itu sangat penting sekali. Dan yang disampaikan juga oleh Bu Ayu, saya rasa sudah terjawab juga oleh Ibu Dona bahwa kita harus tanya-tanya dulu anaknya, dia kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan terlebih dahulu anak didik kita. Kayak misalnya itu tadi harus dipanggil kedua-duanya supaya dia bisa mendengarkan secara langsung bahwa seperti inilah keadaan temannya sehingga dia datang terlambat. Ya. Oke. Jadi 1 jam 16 menit Bu. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi budaya positif. Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tidak mudah memang untuk berubah, tapi mari kita bersama-sama untuk terus menuntun anak didik kita menjadi lebih baik ke depan.